ini kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari eh, Bapak Jeki Mukhtar ya, untuk Pak Dedi. Dari tanaman gulma ini tanaman apa yang ini apa teh? Yang bisa meningkatkan unsur hara NPK? Tanaman apa saja yang bisa meningkatkan unsur hara NPK dari tanaman gulma? Mungkin pertanyaannya itu ya. Maksudnya dari pertanyaan gulma, tanaman apa saja yang bisa meningkatkan unsur hara NPK? Untuk Pak Dedi juga ya, mungkin 3 pertanyaan saya bacakan dulu, nanti langsung dijawab. Dari Bapak Purnomo Hatta, bagaimana cara mengendalikan gulma, Pak Pak ya apa gulma pandan teh yang susah dikendalikan dengan herbisida? Gulma pandanan ya, sudah beberapa kali kami melakukan trial namun tidak berhasil, hanya kuning di pinggir daun saja, setelah itu kembali menghijau. Terus kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Nurfianto, apakah gulma babadotan dapat digunakan sebagai pestisida nabati? Bagaimana bila gulma dijadikan tanaman budidaya untuk menjadi tanaman obat agar tidak menyebabkan kerugian pada tanaman lain? Mungkin 3 itu bisa ditanggapi Pak Dr. Ya. Dedi. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Jeki, lalu siapa lagi? Saya lupa mengikut Pak ya. Purnomo Hatta sama Pak Pak Nurfianto. Pak Nurfianto ya. Yang pertama mengenai tanaman apa yang bisa meningkatkan unsur hara ya. Gulma apa maksudnya mungkin ya Bu ya. Jadi pada dasarnya banyak gulma-gulma yang dapat meningkatkan unsur hara ya. Terutama biasanya dari kelompok kacangan ya, gulma-gulma kacangan ya. Misalnya Clovaria, apa juga gulma apa namanya? Mucuna. Yang Mucuna ya, tapi Mucuna mungkin agak sedikit ini Pak, terlalu cepat dia. Itu kadang-kadang Mucuna agak, saya tuh tidak menganjurkan lah di Mucuna itu terlalu cepat ya. Banyak kasus di perkebunan sawit Mucuna itu justru menjadi gulma utama yang melilit sawit gitu ya, karena terlalu cepat ya gitu. Jadi mungkin yang digunakan sebagai SSC dulu lah, ada Pureria, nah itu kan Pureria japonica sama itu yang digunakan LCC itu adalah jenis-jenis gulma yang dapat meningkatkan unsur hara ya. Kalau di sawah itu misalnya tadi saya sebutkan Azolla pinnata, termasuk juga kayambang itu apa, Salvinia juga ada, Salvinia itu bisa juga gitu ya. Kayu apu. Ya, kayak apu juga bisa, itu bisa meningkatkan. Dan sebenarnya kalau airnya tergenang ya, Salvinia ataupun ya kayambang ataupun Azolla itu tidak merupakan pesaing hara untuk tanaman karena dia punya akar di atas tanah, di air gitu ya, sedangkan padi di bawah, jadi tidak ada kompetisi. Masalah kompetisinya adalah masalah ruang sebenarnya gitu untuk itu ya. Jadi banyak jenis-jenis itu yang dapat meningkatkan hara, terutama kacangan, terutama N ya. Kalau NPK itu rasanya itu tidak saya belum lihat ke arah sana, tetapi biasanya kalau NPK itu biasanya pakai bakteri-bakteri tertentu untuk melarutkan P yang tersedia di tanah menjadi yang tadinya tidak tersedia menjadi tersedia. Gitu. Nah, kemudian, saya sendiri seperti tadi saya ungkapkan, saya itu tidak terbayang namanya gulma pandanan gitu ya. Nah itu yang bagaimana sih gitu ya. Makanya kata saya tadi bahwa yang kalau nama daerah itu kadang-kadang saya bingung. Tapi kalau misalnya ada nama ilmiahnya minimal saya terbayang. Mungkin Pak Pandanan. Ada yang tahu gulma pandanan itu Pak gimana atau Pak Kuswana tahu Pak pandanan itu? Kalau pandan tahu, tapi pandanan nggak tahu. Iya, nah, itu juga saya tahu. Mungkin kalau mirip pandan. seperti pandan. Cuman bayangan saya begini Pak, yang namanya kan yang namanya herbisida itu juga ada spesifiknya. Beda gitu.
ya ada spesifiknya. Nah, apakah pandanan ini misalnya dia itu mempunyai kandungan lilin yang agak tebal sehingga kalau disemprot oleh herbisida hanya sedikit saja yang bisa masuk ke dalam herbisida tersebut ya. Banyak upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas herbisida. Salah satunya misalnya kalau kita ingin meningkatkan efektivitas herbisida glifosat misalnya ya. Saya tidak menyebut merek tapi bahan aktif glifosat yang banyaklah mereknya gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah dengan dicampur dengan urea. Ya. Urea hanya sekitar 2-3% gitu. Nah, urea itu kan yang mengandung N sehingga kan yang namanya yang herbisida glifosat itu akan sangat efektif kalau disemprotkan pada kondisi gulma yang sangat subur ya, yang sedang tumbuh bagus begitu. Nah, ditambah N itu akan meningkatkan penyerapan ya, dan pengedarannya ke seluruh bagian tanamannya begitu. Itu akan meningkat salah satunya. Nah, terus terang saja Pak, ini yang pandanan ini saya tidak tahu macamnya seperti apa, tapi bayangan saya mungkin ada hal yang salah dalam aplikasinya. Artinya salah, mungkin herbisidanya tidak tepat, mungkin dosisnya tidak tepat, ataupun harus ada tambahan tertentu begitu ya, mungkin itu ya. Jadi memang ada juga yang spesifik ya. Kemudian mengenai Ageratum conejioides ya, memang Ageratum conejioides atau wedusan itu adalah gulma yang banyak diteliti mengandung antiseptik ya, bisa digunakan obat, dan bahkan pernah ada yang mengatakan bahwa kita itu kalau jualan obat yang terkandung di dalam Ageratum itu satu koper itu bisa miliaran katanya gitu ya. Sebenarnya ada suatu senyawa cita. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau ini sebagai tanaman yang berguna dan juga tidak mengganggu ya. Nah, kembali kepada definisi yang apa bisa jelas Bu? Suara ya, saya? Mas. Ya, Jelas masih sekali. bisa terdengar dengan jelas. Ya. Jelas. Kembali kepada definisi yang saya tadi ungkapkan, bahwa yang namanya gulma, dikatakan gulma itu mengganggu, itu tumbuhan yang tumbuh pada waktu dan tempat yang tidak dikehendaki. Ya. Nah, artinya kalau pada saat kita mau menanam Ageratum conejioides yang tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu senyawa yang dapat dijadikan obat ataupun apapun, nah artinya itu bukan gulma lagi di situ kedudukannya si Ageratum itu, karena kita pelihara sengaja ditanam begitu. Jadi seperti saya ungkapkan bahwa ini kadang-kadang yang namanya definisi gulma sendiri tergantung kepada kebutuhan kita ya. Misalnya seperti tadi Pak Giman menjelaskan tembelekan gitu ya. Tembelekan yang tumbuh di kebun karet itu gulma utama karet. Tapi tembelekan yang sengaja kita tanam di halaman itu kan tanaman hias gitu ya. Nah itu makanya begitu. Jadi gulma itu definisinya demikian gitu ya. Tergantung pada kita, apakah kita menginginkan ada atau tidak. Gitu. Nah sementara tadi kita menanam Ageratum conejioides untuk menghasilkan suatu senyawa yang bermanfaat, ya tentunya itu adalah bukan tanaman sebenarnya itu. Ya. Itu mungkin sementara jawaban dari saya Bu. Terima kasih.